Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmat Taufik Hidayat dengan NIM 2111313070. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah psikologi dakwah, yaitu Kak Wira Hadi Kusoma. Jadi teman-teman, kami disuruh membuat tugas UAS, ujian akhir semester, dimana kami disuruh untuk membuat video mengenai wawancara tentang profil para dai dan bagaimana para dai itu memberi ceramah terhadap Mad'u. Metode apa, seperti apa yang media apa yang digunakan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ikuti video ini agar kita bisa memetik banyak manfaat. Kan? Check it out. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama dai muda, yaitu Kak Rega Kusnadi, mana beliau ini sering berdakwah di majelis-majelis, di masjid-masjid dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita langsung saja nih bertanya-tanya mengenai dakwahnya beliau itu bagaimana dan seperti apa. Oke Kak, kegiatan saat ini Kak Rega ini ngapain aja? Untuk mungkin kesibukannya sekarang Iya, sekarang sih kuliah kuliah sambil kalau ada kegiatan misalnya ngajar baca Al-Quran atau kemudian menyampaikan sedikit-sedikit materi, mungkin itu kegiatannya sekarang. Tapi kalau misalnya sana dikatakan dai, mungkin belum terlalu tepat lah. Saya masih belajar juga. Tujuannya masih belajar dan sambil mengajar, dan kita juga belajar juga. Oke Kak, ini setelah itu kan yang saya ketahui nih, Kakak ini kan sering berdakwah ya, sering ngisi ceramah dan sebagainya. Itu biasanya di daerah mana aja sih Kak? Terkhusus sih di wilayah Bengkulu ya. Oh, Kebanyakan mungkin di daerah Tebing, ya kalau di provinsi Bengkulu, di kota. Kemudian di Cempaka Pernah juga ada, masih banyak lagi kan. Oke, jadi di daerah sekitaran Bengkulu. Sekitaran Bengkulu. Oke, biasanya Kak nih kalau ketika berdakwah itu bertemu itu yang didakwa itu siapa aja sih Kak? Maksudnya itu kalangan remaja kah, anak kecil kah, atau orang tua kah? Bermacam-macam sih, tapi lebih sering sebenarnya, lebih sering ke pada bapak-bapak, kemudian ibu-ibu. Sedangkan kalau misalnya kita mengajarkan Al-Quran, itu kebanyakan sama anak-anak. Oke, Seperti itu. oke, jadi ketika berdakwah bertemu dengan orang tuh biasanya metode apa yang Kakak bawakan ketika berdakwah Kak? Sama materi apa juga sih yang sering dibawakan ketika berdakwah? Tentu kita kan bertemu di kalangan dan jemaah-jemaah yang berbeda, kemudian di usia-usia yang berbeda. Ketika kita menghadapi lansia, seperti apa caranya, seperti itu. Kemudian ketika kita menghadapi anak-anak, bagaimana caranya. Tentu berbeda-beda. Itu di dalam materi, mungkin materi dalam kita berdakwah, mungkin kita harus melihat psikologi dari jamaah tersebut. Matanya. Ya, bagaimana. Kemudian kalau kita berdakwah kepada anak-anak, tentu kita banyak permainan, kemudian bercanda-bercanda, sehingga dia gairahnya bangkit untuk belajar seperti itu. Kemudian kalau kita bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita juga sedikit melontarkan candaan. Akan tetapi kita harus juga ketika kita masuk pada materi, kita harus serius dan teliti serta detail. Karena orang-orang dewasa itu mereka cenderung lebih teliti dalam menghadapi satu hal seperti itu. Oke, jadi teman-teman banyak sekali nih cara atau metodenya. Entah itu kita mengetahui dulu nih apa kebutuhan si madunya dan bagaimana yang ia inginkan terhadap kita. Jadi kita tidak selalu serius ya. Jadi nanti takutnya dianya juga menganggap kita gimana sih bilangnya kayak terlalu serius itu kan nggak enak, jadi dicanda-candain Bosan lah ya. sedikit. Iya, ditakutkan nanti para madunya, para jamaahnya bosan ketika kita menyampaikan
ini satu lagi nih Kak. Eh, Biasanya kan ini tatap muka ya, langsung ketemu atau bilisan lah bisa dibilang. Selain itu ada nggak sih Kak metode lain selain bilisan tersebut? Iya. Sejauh ini yang saya lakukan ya, lebih kepada bertemu langsung atau mungkin sekarang offline ya. Bertemu langsung dengan jamaah, kemudian menyampaikan materi, kemudian ke majelis ataupun khutbah itu kan secara langsung. Namun kalau kita jadikan metode, tentu metode itu kalau diklasifikasikan menjadi dua esensi seperti itu. Yang pertama dengan cara offline, yang kedua online. Offline berarti kita bertemu langsung, online itu berarti kita tatap muka juga, tetapi melalui sosial media. Seperti itu. Mungkin metodenya ada dua itu. Oke, selain untuk bilisan ini tadi Kak, metode yang online itu Kakak udah menggunakan apa aja sih? Baik, sejauh ini sih belum terlalu masuk pada dunia sosial media. Oke. Padahal itu sebenarnya memang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena saya bisa dikatakan untuk penggunaan sosial media itu saya sedikit kurang seperti itu. Kurang dalam artian bukan berarti saya tidak bisa memainkan sosial media. Akan tetapi mungkin memang waktunya memang saya batasi karena saya punya kepentingan yang lain. Tapi untuk kedepannya saya insya Allah akan berusaha akan masuk ke sosial media, mengingat kita bisa lihat sekarang anak-anak muda, kemudian di lingkungan umum sekarang kita bisa lihat mereka selalu menggunakan gadget. Iya, betul. Jadi kita harus masuk ke dalam sosial media. Mungkin nanti saya akan mulai dari sosial media juga untuk menyampaikan dakwah. Oke. Terakhir Kak, pesan untuk anak muda zaman sekarang, boleh? Baik. Dimanapun kita berada, siapapun Anda, apapun profesi kita, pada dasarnya dakwah itu wajib bagi semua orang, semua manusia, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan kemampuan. Tidak harus di atas mimbar, tidak harus dimanapun, bagaimanapun caranya, tetapi sesuai dengan kemampuan kita, apapun profesi kita. Mari berdakwah, tunjukkan bagaimana seorang muslim itu sebenar-benarnya. Untuk anak-anak muda terus semangat ya. Kita semua adalah generasi bangsa untuk meneruskan dakwah Islam. Terima kasih. Mungkin itu saja pesannya kepada semuanya. Oke, makasih banyak nih Kak ya atas waktunya untuk kita bisa berbincang mengenai pribadi Kakak sendiri berdakwah untuk melalui bilisan ataupun online. Oke teman-teman, jadi bisa kita ambil pelajaran bahwasanya dakwah itu tidak hanya di atas mimbar saja. Jadi ada suatu hadis yang mengatakan bahwasanya sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jadi apapun kebaikan silakan disampaikan untuk kita bisa bekal kita nanti di akhirat. Oke teman-teman, cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saya sekarang sudah berada di salah satu di rumahnya Mbak siapa nih Mbak, kalau boleh tahu namanya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Cindika, biasa dipanggil Cindi. Oke, jadi saya sudah berada di rumahnya Mbak Cindi, yang mana Mbak Cindi ini merupakan salah satu mad'u atau yang pernah mendengarkan ceramah agama Ustadz yang barusan teman-teman lihat tadi ya. Jadi saya mau mewawancarai Mbak Cindi ini. Langsung aja ya Mbak, boleh? Ya, boleh. Oke. Jadi Mbak, waktu itu Kak Rega atau Ustadz Rega kemarin ceramah apa itu Mbak, dan di acara apa? Kalau boleh Baik, kemarin kebetulan di dekat rumah saya ini ada Masjid Al-Mukarrabin. Kebetulan beliau yang mengisi ceramah di sana dalam rangka acara pembangunan sinergi masyarakat, tentu khususnya itu untuk para remaja seperti kalangan-kalangan saya ini, itu dengan judul membangun sinergi di era pandemi. Oke, jadi teman-teman, Ustadz Rega kemarin pernah membawakan ceramah yang bertemakan membangun sinergi di era pandemi untuk kalangan remaja, itu terkhusus ya teman-teman. Oke Mbak, jadi apa aja tuh materi-materi yang dibawakan sama beliau kalau boleh tahu? Beliau menyampaikan materinya tuh sangat jelas sekali ya, sangat detail. Beliau juga menjelaskan materi-materi mengenai bagaimana sih kiat-kiat para remaja untuk memanfaatkan waktu di era pandemi ini agar kita tuh bisa membangun sinergi yang lebih baik. Karena kita di era pandemi ini kan banyak
off, banyak yang nggak bisa melakukan aktivitas. Nah, beliau itu memberikan ceramah sekaligus juga memberikan motivasi bagaimana sih tips dan kiat-kiatnya untuk para remaja, bagaimana caranya agar tetap membangun sinergi di era pandemi. Itu aja sih. Oke. Jadi Mbak, untuk yang saya pertanyaan kedua nih, dia memakai metode apa nih Mbak? Dia tuh tanya jawab kah atau satu arah kah atau bagaimana? Kalau metode ceramah kan saya juga kurang tahu, tapi kata masnya tadi tuh bilang ada tanya jawab dan juga satu arah. Mungkin beliau juga menggunakan teknik tanya jawab karena beliau juga ingin berinteraksi kepada audiens, bagaimana sih keadaan audiens selama pandemi dan lain sebagainya. Dan juga beliau juga menggunakan seperti teknik satu arah, mungkin beliau lebih menjelaskan bagaimana apa saja yang beliau mengerti selain tanya jawab. Oke, jadi teman-teman, Ustadz Rega kemarin menyampaikan, berarti menyampaikan materi dulu ya Mbak ya? Menyampaikan materi dulu, setelah menyampaikan materi dia buka sesi tanya jawab agar teman-teman remaja, teman-teman kalangan yang diceramahinya itu bisa menanyakan apa yang ia mau tanyakan, begitu ya Mbak ya? Betul sekali. Oke, jadi satu lagi nih Mbak, terakhir. Boleh. Yang Mbak ingat waktu itu, yang pesan dia untuk para remaja di era pandemi yang ia ceramahkan itu apa? Salah satu aja nggak apa-apa atau banyak juga nggak apa-apa. Kalau yang saya tangkap dan juga yang saya ingat, beliau menyampaikan jangan lupa beribadah untuk di era pandemi ini. Sebagai kita ini kan para remaja dan para generasi bangsa, jangan sampai kita ini tidak melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang bermanfaat, terutama di daerah pandemi ini. Intinya kita harus tetap bergerak dan melakukan inovasi-inovasi kreativitas yang berguna untuk kedepannya, terutama di era pandemi yang kita tahu sulitnya bagaimana dan juga banyak kendala-kendala. Jadi beliau juga lebih memotivasi sih gimana sih untuk si para remaja, terkhususnya untuk kalangan seperti saya. Itu aja mungkin yang saya masih. Terima kasih banyak ya Mbak. Oke teman-teman, jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi dari kutipan-kutipan yang Mbak Cindy bawakan tadi mengenai ceramahnya Kak Rega, itu bisa kita ambil di sini, di video ini kita bisa ambil bahwasanya kita ketika waktu pandemi kemarin kita tidak hanya diam di rumah, kita juga harus bisa membuat inovasi-inovasi baru, tapi tidak lupa juga dengan agama kita. Jadi ibadah kita tetap lancar di tengah-tengah pandemi, kita juga membuat inovasi-inovasi agar kita tidak boring, tidak bosan ketika ada di rumah terus. Oke, jadi terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Terima kasih teman-teman. Oke. Nah teman-teman, itu tadi video wawancara saya bersama para dai muda yaitu Rega Kusnadi dan Mad'u yang pernah mendengari ceramah dari Ustadz Rega. Jadi teman-teman, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari video tadi. Juga mungkin tidak perlu saya ulangi lagi di sini. Teman-teman juga udah bisa mengambil kesimpulannya masing-masing dan semoga video ini bermanfaat. Oke teman-teman, bye bye. Selamat bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.